Pagi-pagi ketemu Danang, pulangnya ke rumah Dinu. Halo, warga Padang, baa kabanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, ini sahabat saya sudah lama sekali dan setiap saya diundang ke sini saya tidak bisa mengelak, pasti menyesuaikan waktu. Terima kasih Prof. Ganefri. Kemudian Ketua Senat dan Sekretaris Majelis Wali Amanat beserta seluruh anggota. Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Negeri Padang beserta seluruh anggota. Bapak Danrem dan Lanut dan Latamal Kapolda Kajati dari Sumatera Barat atau yang mewakili, para wakil rektor, sekretaris universitas, dekan dan direktur sekolah pasca sarjana dan sekolah vokasi selingkungan UNP serta ketua dan sekretaris lembaga. Saudara-saudara dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UNP, teristimewa para orang tua, suami dan istri dari seluruh wisudawan, wisudawati UNP periode 133 yang kami banggakan, dan tentu semua hadirin sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Sebelum saya melanjutkan, saya mohon izin nanti kalau diintervensi oleh batuk-batuk kecil karena saya sedang terserang batuk, tapi tidak akan mengurangi keseluruhan arti dari orasi singkat ini. Saudara sekalian, pertama saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati hari ini. Selamat telah lulus dari UNP dan wisuda hari ini untuk wisuda yang ke-133. Saudara, saya ingin menyampaikan pesan dua hal. Satu, sesudah keluar dari gedung ini, sesudah wisuda ini, saudara akan masuk ke sebuah laboratorium kehidupan yang sesungguhnya dari masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat itu sendiri. Saudara kuliah di sini selama beberapa tahun, punya laboratorium teknik, laboratorium bahasa, laboratorium apalagi, banyak laboratorium. Kalau saudara tidak lulus, ya bisa ngulang lagi. Tidak lulus lagi, ngulang lagi. Saudara, kalau laboratorium kehidupan masyarakat, hati-hati. Karena kemungkinan begitu Anda gagal, akan gagal selamanya. Kalau di laboratorium sini, di kampus, maka saudara, ya bisa diulang-ulang. Belajar lagi, panggil dosennya, Pak, saya belum ngerti ini, kemarin belum lulus ini. Kalau di masyarakat begitu salah, saudara, apalagi kalau salahnya sampai fatal, itu akan sulit diperbaiki. Oleh sebab itu hati-hati saudara melangkah dari kampus ini pada hari ini. Berkenan dengan itu, maka ada pesan yang kedua dari saya selaku senior di dunia akademik. Saudara hari ini nanti akan membawa pulang selembar kertas yang disebut ijazah. Ijazah sebagai sarjana. Sarjana S1, sarjana S2, sarjana S3, dan diploma. Ingat bahwa sarjana itu merupakan tanda keahlian di bidang ilmu. Oleh sebab itu, sarjana itu hanya menunjukkan keahlian saja. Saya sarjana S1 bidang ekonomi. Keahlian saya begini. Kalau S2 saya sudah begini, kalau doktor sudah begini, ini keahlian saya. Termasuk skillnya. Tapi sarjana itu belum tentu intelektual. Dulu Bung Hatta
tokoh dari sini yang sangat terkenal, pernah berbicara tentang tanggung jawab kaum intelijensia, di mana di situ dikatakan sarjana itu belum tentu intelijensia, belum tentu intelek. Kenapa? Sarjana itu hanya keahlian formal, sedangkan intelektualitas itu adalah kemuliaan moral. Jadi saudara, yang saya katakan tadi, saudara akan hidup di tengah masyarakat, akan berhasil manakala saudara menjadikan diri sebagai intelek, bukan hanya sebagai sarjana. Sarjana sebagai pedoman keahlian teknis di bidangnya, itu mungkin bisa digunakan untuk kerja-kerja yang efektif dan efisien. Tapi kerap kali kesarjanaan itu bisa digunakan alat untuk menipu. Misalnya saya yang orang hukum, saya ahli hukum luar biasa, maka banyak profesor hukum, doktor hukum, pengacara, hakim, dan jaksa masuk penjara. Kenapa? Karena dia menggunakan pasal-pasal dengan keahliannya untuk menipu orang. Untuk menipu orang. Jadi pasal-pasal hukum itu bisa diperjualbelikan berapa Anda mau. Tapi kalau Anda menjadi seorang intelektual, maka yang bertumpu di hati ini ada moral. Karena kebenaran itu bukan ditentukan oleh bunyi pasal-pasal, tetapi sebenarnya oleh bisikan hati nurani yang berlandaskan pada moral. Itulah sebabnya Undang-Undang Dasar kita di dalam pembukaannya alinea keempat menyebutkan salah satu tujuan kita membentuk negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan otak manusia, bukan mencerdaskan otak warga negara, tapi mencerdaskan kehidupan. Mencerdaskan kehidupan itu artinya mencerdaskan otak dan memuliakan watak, sehingga muncul sikap-sikap intelijensia, sikap-sikap intelektual di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi banggakan ijazah saudara hari ini, tapi landasi dia dengan sikap moral. Saya ada di Padang, Sumatera Barat, satu tempat di mana agama menjadi sangat penting sebagai tuntunan kehidupan. Maka saya ingin kutipkan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa ilmu itu bukan hanya intelektualitas otak, kecerdasan otak, tetapi juga ada intervensi-intervensi lain yang diperlukan. Begini, kalau surat Al-Alaq yang turun pertama kali, dulu kan bunyinya begini, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mengajar manusia dengan kalam. Tahu kalam itu? Kalam itu artinya logika dan metodologi. Itu kalam tuh dulu waktu kami kecil bersama Pak Ganifri, kalau belajar di pesantren itu dikasih kalam gitu. Kalam tuh dulu gini, ini kalam, tulis gitu. Itu logika dan metodologi. Tapi sambungan ayat itu mengatakan juga allamal insana malam ya'lam. Ingat juga bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak ada ilmunya, tetapi ada di hati, dipercaya dengan iman. Antara lain adalah moralitas. Oleh sebab itu jangan sombong dengan logika, jangan sombong dengan logika, karena di atas logika masih ada lagi yang bisa menunjukkan kebenar lain di samping kebenaran-kebenaran logis. Nah, pertemuan antara logika dan kebenaran hati ini kemudian biasanya menjadi public common sense. Nah, itu kebenaran publik, bukan hanya sok dengan ilmunya, tapi juga bangga dengan perilakunya yang mulia, yang memihak kepada kepentingan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 tadi mencerdaskan kehidupan bangsa, itu di dalam pembukaan. Lalu ada di dalam pasal 31
dikatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan berdasar iman, takwa, dan akhlak. Jadi ilmu pengetahuan itu iman dasarnya, takwa, akhlak. Terus apa teknisnya? Teknisnya ada di ayat berikutnya yang menyatakan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan diselenggarakan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi iman, ilmu, akhlak, iptek. Ini yang ada di Undang-Undang Dasar kita sekarang. Nih kadangkala nih banyak orang hanya berpikir ipteknya, tidak memikirkan imtaknya. Sehingga apa yang terjadi? Misalnya saudara, jangan kaget kalau saya katakan lagi. Jumlah koruptor di Indonesia itu, adalah 84% dari semua koruptor adalah lulusan perguruan tinggi. 84% dari semua koruptor di Indonesia ini adalah lulusan perguruan tinggi. Ini menurut data KPK. Tapi jangan dibalik ya. Biasanya orang salah. 84% lulusan perguruan tinggi itu koruptor. Enggak. 84% dari koruptor di Indonesia itu adalah lulusan perguruan tinggi. Berapa jumlah koruptor? Jumlah koruptor itu 1.250 lah kira-kira yang sekarang ditangkap, yang sudah masuk penjara ditangkap dan diadili. Itu 1.200 ya 1.300 lah mungkin sekarang yang sudah masuk di penjara. Karena itu data akhir tahun lalu. 84% dari 1.300 itu kira-kira ya 900 orang koruptor itu adalah sarjana. Apakah perguruan tinggi gagal? Enggak, karena lulusan perguruan tinggi itu sekarang sudah 17.600.000. Jadi 17.600.000 itu yang koruptor hanya 900 orang, kira-kira tidak ada 0,05%. Sedikit, artinya perguruan tinggi itu masih baik. Cuma ingin saya katakan bahwa koruptor itu 84% lulusan perguruan tinggi. Artinya apa? Dia itu tadi hanya mungkin pinter otaknya, tapi tumpul wataknya. Coba yang di penjara-penjara itu apa? Profesor, doktor banyak loh. Pengacara kondang, hakim agung, jaksa masuk. Di situ karena korupsi, karena pemerasan dan sebagainya. Di situ dia punya intelektualitas yang tidak seimbang. Karena yang ada pada dia hanya kecerdasan otaknya, bukan kemuliaan wataknya. Nah saudara harus bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Indonesia ini merdeka. Indonesia ini merdeka atas berkat rahmat Allah, dan sekarang Indonesia sudah maju sekali dengan segala kekurangannya yang masih harus diperbaiki. Majunya apa? Saudara tidak bisa membayangkan tahun 70 gitu akan banyak profesor seperti ini nih. Tahun 70 ketika saya masih kecil itu kalau profesor itu seperti hanya ada di atas langit. Sekarang di setiap kampus sudah banyak profesor, sudah banyak di swasta-swasta profesor. Karena apa? Karena Indonesia sudah maju di bidang pendidikan. Tahun 70 itu orang lulus sarjana udah hebat. Nah, dari tahun 70 itu merangkak ke tahun 80-an sudah banyak yang jadi dosen, kemudian menjadi doktor. Tahun pertengahan 80-an mulai jadi profesor-profesor, sampai sekarang banyak profesor. Itu karena pendidikan sudah maju. Saudara bisa diwisuda hari ini karena pendidikan kita sudah maju, diselenggarakan oleh negara. Tinggal sekarang bagaimana memperbaikinya. Nah oleh sebab itu saudara, karena saudara lahir dari produk pendidikan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh negara, maka saudara harus tahu berterima kasih kepada negara ini. Saudara, ingin saya sampaikan bahwa negara ini telah memberi banyak kepada kita.
Saya sering mengilustrasikan hal yang sering saya katakan untuk menunjukkan betapa kita ini harus bersyukur. Saudara, dulu ketika Indonesia merdeka, kita kira-kira semua orang Indonesia miskin kecuali beberapa orang yang menjadi pirayi-pirayi, pejabat daerah dan sebagainya, pejabat lokal miskin. Begitu Indonesia merdeka, jumlah orang miskin itu tinggal 56% ketika Bung Karno jatuh di tahun 66. Jadi dari 100% tinggal 56%. Berarti Bung Karno berhasil mengentaskan kemiskinan 44%. Atau kalaulah yang 4% itu memang sudah tidak miskin sebelum merdeka, 40% 20 tahun Indonesia merdeka itu dihapus kemiskinan. Sehingga orang bisa mulai sekolah, mulai berusaha. Ketika Pak Harto memimpin Indonesia tahun 66 sampai tahun 98, Pak Harto jatuh, orang miskin tinggal 18%. Makanya waktu Pak Harto jatuh tuh banyak sudah punya mobil. Saya sudah punya mobil, punya rumah, Pak Ganefri juga, yang lainnya punya. Karena itu sudah maju kita. Pak Harto jatuh, orang miskinnya tinggal 18%, yang pendidikan udah melesat tinggi jauh. Reformasi Pak Harto katanya KKN harus dijatuhkan. Muncullah Presiden Habibie, Gus Dur, Mbak Mega, Pak SBY, Bu Megawati, Pak SBY. Taruhlah diukur dari Pak SBY berhenti jadi presiden tahun 1998. Berapa sisa orang miskin? Tinggal 11,7%. Pak Jokowi memerintah sampai dengan tahun 2019, orang miskin tinggal 9,3%. Jadi kemerdekaan ini meskipun di sana sini banyak korupsi dan banyak penyelewengan, tetap memberi berkah kepada bangsa Indonesia sehingga orang miskin dari waktu ke waktu berkurang, kemudian anak lulusan perguruan tinggi dari waktu ke waktu bertambah. Ini berkah karena kita punya Indonesia. Oleh sebab itu mari kita jaga Indonesia ini dengan antara lain melalui semangat bela negara. Saudara, negara Indonesia yang bersatu, merdeka, berdaulat, insya Allah adil suatu saat dan makmur nanti pada saatnya, insya Allah. Kapan itu? Nanti tahun 2045, di tahun Indonesia emas, kira-kira akan dicapai di situ. Nah, saudara, kita ini punya pengalaman dulu, sejarah betapa negara ini dipertahankan dengan darah dan air mata. Kita mulai saja dari tahun 1945. Pada awal tahun 1945, tepatnya bulan Februari, pemerintah penjajahan Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Pada bulan Mei dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan dengan tugas BPUPK, tugasmu menyiapkan rancangan konstitusi agar nanti kamu bisa merdeka. Siapkan dulu konstitusinya baru saya beri kemerdekaan, kata Jepang. Kemudian saudara sekalian, Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan ini bersidang sampai 2 termin, 2 sesi pleno. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta itu dipanggil ke Dalat oleh pemerintah penjajahan Jepang, penguasa di Asia Tenggara. Intinya diberitahu, kamu pada bulan Agustus nanti akan segera diberi kemerdekaan. Ancang-ancangnya tuh kira-kira antara tanggal 22, 23 atau 24 sekitar itu akan dipanggil Bung Karno dan Bung Hatta Kutupio menerima kemerdekaan. Gembira, kita akan merdeka. Sesudah dijajah ratusan tahun, diakhiri dengan penjajahan Jepang 3,5 tahun, mau merdeka. Saudara, tapi begitu Bung Karno pulang dari Dalat dengan penuh semangat
ingin merdeka sekitar tanggal 22, itu anak-anak muda itu menghadang, meminta Bung Karno dan Bung Hatta. Apa permintaannya? Bung, kita segera merdeka sekarang. Kenapa? Itu Nagasaki dan Hiroshima sudah dibom, Jepang sudah kalah. Lah ya, ini kita akan segera merdeka, tapi nanti nunggu kita dipanggil ke Tukuyo untuk menerima tongkat kemerdekaan. Anak-anak muda yang dipimpin oleh Syahrir, Adam Malik, BM Diah dan sebagainya mengatakan gini, Bung, tidak bisa. Kita harus merdeka lebih dulu dari apa yang dinyanyikan oleh Jepang. Kenapa? Kata Bung Karno, saya kan sudah berjanji. Bung Hatta juga begitu, sudah berjanji merdeka. Kenapa? Kok saya harus merdeka sekarang? Karena ini anak-anak muda nih, pinter nih. Karena katanya, berdasar konvensi Wina 1938, kalau negara jajahan itu penjajahnya kalah di dalam perang, waktu itu Jepang dan Italia itu bergabung kan di dalam sebuah apa yang disebut tentara tiga negara yang melawan tentara sekutu yang dimotori oleh Amerika. Kalau kalah itu supaya dikembalikan negara jajahannya dikembalikan ke penjajah sebelumnya. Itu konvensi Wina. Tidak boleh negara itu memberi kemerdekaan. Bung Karno tetap tidak mau, Bung Hatta tidak mau merdeka saat itu. Sehingga pada tanggal 16 terjadi istilah yang kasar itu penculikan. Bung Karno dibawa paksa ke Rengas Dengklok dan di situ dipaksa untuk menyatakan kemerdekaan dengan 11 orang pemuda. Sesudah itu sorenya lah pulang, Bung Karno dicari, Bung kemana kamu? Kami ini negara sedang kacau gini, semua nunggu Bung Karno nih sebagai ketua PPKI untuk apa? Untuk menyiapkan kemerdekaan. Ini nih saya dibawa oleh anak-anak muda ini. Katanya sekarang harus merdeka. Saya mau ikut janji Jepang. Karena ini udah di tangan nih kemerdekaan. Ngapain buru-buru, sudah tinggal berapa hari lagi, kata Bung Karno. Tapi kemudian Bung Karno kata, tapi anak-anak muda nih benar nih. Kalau kita nunggu sesuai yang dijanjikan Jepang, bisa saja kemerdekaan kita dianggap tidak sah. Karena bertentangan dengan konvensi Wina. Oleh sebab itu, mengikuti dorongan anak muda ini, besok pagi kita ulangi proklamasi kemerdekaan. Maka tanggal 17 Agustus itu jadilah proklamasi kemerdekaan. Tidak menggunakan istilah Declaration of Independence, tapi Proclamation of Independence. Saudara, anak muda baru lulus perguruan tinggi, kira-kira sebaya saudara, itu yang datang pada waktu itu ke Bung Karno agar Indonesia merdeka. Dan Indonesia berhasil merdeka. Dan anak muda itu betul, karena tidak lama sudah proklamasi, tentara Nikah datang masuk lagi ke Indonesia, sehingga pemerintah Republik pada bulan Februari tahun 46 pindah ke Yogyakarta. Sudah pindah ke Yogyakarta, diserang terus oleh Belanda atas nama keputusan PBB, atas nama konvensi Wina, diserang terus sampai akhirnya Bung Karno ditahan, diculik, dan alhamdulillah penyelamatan dilakukan di Sumatera Barat, yaitu dengan lahirnya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Kota Tinggi. Sehingga tidak ada kevakuman kekuasaan, saudara. Tidak ada kevakuman kekuasaan, karena begitu Bung Karno ditahan, Belanda mengumumkan sudah tidak ada pemerintah, Bung Karno sudah di tangan kami. Safruddin dari Sumatera Barat bilang, siapa bilang? Ini pemerintah negara Republik Indonesia ada di Kota Tinggi Sumatera Barat, yaitu pemerintahan darurat Republik Indonesia. Inilah penyelamat Republik. Oleh sebab itu, anak-anak, saudara-saudara yang belajar di Sumatera Barat ini, dari manapun asalnya, Anda ini hendaknya punya kesetiaan kepada Republik seperti yang ditunjukkan oleh Sumatera Barat ketika negara ini sedang dalam krisis menuju kehancuran, tapi bisa selamat dari Sumatera Barat ini.
Itu pula sebabnya tanggal 19 Desember itu lalu dikenal sebagai Hari Bela Negara. Bung Hatta menetapkannya sebagai Hari Nasional Bela Negara. 2 hari lagi. Tahun lalu saya oleh Pak Wali diundang ke sana untuk upacara negara Hari Bela Negara. Saya sudah mau berangkat, tiba-tiba sehari sebelumnya ada tugas lain yang tidak bisa diwakilkan, sehingga saya tidak jadi ke sini. Hari ini saya ketemu Pak Wali, dimohon 2 hari lagi saya ke sana untuk upacara bela negara. Saya tidak bisa lagi karena ada acara lain yang sudah mendahului. Tapi melalui mimbar ini, mari kita ucapkan selamat Hari Bela Negara kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga Indonesia menjadi selamat dari caplokan negara asing dan kemerdekaan Indonesia tetap bisa dipertahankan sampai hari ini. Saudara sekalian, sekarang bela negara itu substansinya masih relevan. Bela negara dari seluruh warga negara itu masih sangat diperlukan melalui sikap-sikap patriotisme. Kalau dulu zamannya Bung Karno, Bung Hatta, Pak Syafruddin, Pak Nasir, Pak Yamin dan sebagainya, bela negara itu dilakukan sambil sembunyi-sembunyi dan mengerahkan orang dengan bambu runcing karena tidak punya senjata, korban nyawa berjatuhan saat itu. Nah sekarang saudara, sudah tidak ada lagi tentara asing yang ngejar-ngejar kita secara fisik. Apakah negara kita sekarang aman dari kehancuran? Tidak juga. Sebagai sebuah geopolitik, Indonesia ada di tengah-tengah banyak geopolitik yang punya kepentingan, di mana kadang-kadang Indonesia harus terlibat atau melibatkan diri atau dilibatkan secara tidak diinginkan. Itu juga harus menjadi perhatian kita. Di dalam negeri sendiri, saudara, ancaman kehancuran bagi sebuah negara berdaulat, ancaman kehancuran bagi sebuah negara berdaulat itu bukan tidak ada. Ada gerakan-gerakan radikal. Gerakan radikal itu wujudnya 3. Radikalisme terhadap negara kesatuan Republik Indonesia itu wujudnya 3. 1, takfiri. Takfir itu sikap intoleran, tidak suka terhadap perbedaan. Yang kedua, jihadis, yaitu mau membunuh siapapun yang berbeda keyakinan. Itulah teroris. Lalu yang ketiga, wacana ideologis, di mana ideologi nyusup ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, ke pesantren-pesantren yang mengatakan bahwa negara Anda ini tidak benar, harus diganti. Nah itu radikal. Bersamaan dengan itu juga banyak korupsi terjadi di mana-mana. Ada orang berkata begini, Pak Mahfud, Anda ini kan Menko Polhukam, kok bicara korupsi kok diem aja? Justru karena saya tidak diem, saya bicara dan menindak. Karena apa yang saya katakan ini adalah apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, bahwa di Indonesia banyak korupsi. Itu Pak Jokowi yang bilang pada 5 November tahun 2019, beberapa hari sesudah kami dilantik, seluruh Forkompimda dikumpulkan, dikatakan, di Indonesia banyak korupsi. Kamu jaksa, polisi suka menggigit orang yang melapor. Kalau saya tahu nanti saya gigit sendiri, kata Presiden. Karena korupsinya memang banyak. Di situ lalu saya bertindak. Ada lagi pidato Presiden di Bali. Pesannya apa? Masih ada jejak digitalnya. Pidato Presiden. Kata Presiden, katanya, para Kapolda, Kapolres, kalau kamu diangkat menjadi Kapolda, Kapolres, jangan sowan ke preman. Biasanya Kapolda, Polres katanya demi keamanan lingkungan, yang disuani dulu preman, mafia di daerah itu. Kalau mau sowan ke tokoh agama, ke akademisi, ke ulama, ke tokoh adat. Ini adalah Pak Jokowi yang mengatakan. Karena fenomena itu memang ada, cuma tidak ada orang yang berani mengatakan. Jangankan bertindak, mengatakan aja dulu tidak ada. Nah sekarang kita tindak. Nah itu saudara yang harus kita perhatikan. Jadi musuh saudara, kata Bung Hatta kan, kalau dulu
Musuh kita itu siapa? Ya Belanda itu. Dan para pengkhianat kita yang ikut-ikut membela Belanda. Tapi sekarang musuh kita itu di dalam negara kita sendiri. Teman-teman kita yang koruptor di mana-mana itu menyalahgunakan jabatan dan sebagainya. Itulah orang yang berilmu tetapi tidak beriman. Orang yang menjadi sarjana tetapi tidak menjadi intelektual. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita jaga negara ini, karena saudara, negara ini kaya raya. Saudara akan menjadi cukup kaya kalau negara ini diperintah secara adil, dibagi kekayaannya secara adil. Berapa kekayaan kita, coba bayangkan tuh saudara, dari Sabang sampai Merauke, jumlah pulau kita itu 17.508 pulau. 17.508 pulau. Dengan 16.100 sudah terdaftar namanya secara lengkap di Perserikatan Bangsa-Bangsa, nama pulau itu. Masih ada sekitar 1.408 pulau yang belum ada namanya tapi sudah juga terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang titik koordinatnya. Sekarang belum ada namanya saking banyaknya pulau kita itu. Dan kita punya berbagai jenis tambang, emas, tembaga, nikel, punya hutan, punya panas bumi, punya semuanya kita ini. Sehingga kalau kita kelola negara dengan baik, insya Allah tidak akan ada orang miskin di Indonesia. Apakah itu bisa? Bisa. Bisa. Indonesia menuju sebuah negara yang kata agama disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, aman, nyaman, dan mendapat anugerah berkah ampunan dari Tuhan. Seperti dulu namanya negara Sabah, kalau di dalam Al-Quran itu negara Sabah. Kita bisa tidak seperti itu? Bisa, sudah dihitung bisa. Indonesia emas nanti akan dicapai pada tahun 2045. Indonesia emas tahun 2045 saudara akan dicapai dengan hitungan sarjana kita hari ini berapa nih yang sudah, nanti akselerasinya 5 tahun yang akan datang berapa, bidang ilmunya apa, hutan kita dikelola seperti apa, tambang-tambang kita dikelola seperti apa, itu sudah ada hitungannya, sehingga kita nanti sampai pada 2045 itu Indonesia emas. Indonesia yang tidak ada orang miskinnya, pendapatan per kapitanya 23.300 rupiah. Setiap orang, tidak ada yang miskin. Orang sekolah, angka partisipasi sekolah berapa? Angka partisipasi perguruan tinggi pada saat 2045 itu adalah 74%. Lulusan SMA semua bisa ke perguruan tinggi. Sisanya bisa masuk enggak? Bisa, tetapi tidak perlu ke perguruan tinggi, sudah tersedia lapangan-lapangan kerja sesuai dengan modal yang kita miliki hari ini. Itu saudara yang harus kita songsong, Indonesia emas. Dan itu hanya akan tercapai manakala negara ini setiap tahun bisa tumbuh 7% setiap tahun. Bisa enggak tumbuh 7%? Bisa, asal korupsi dibabat habis, kemudian masyarakat diberdayakan, birokrasi dibersihkan dari noda-noda korupsi, politik ditata sedemikian rupa, bisa itu sampai ke tahun 2045. Terakhir, mungkin tidak kita tidak sampai ke tahun 2045. Itu mungkin, yaitu manakala hukum dan keadilan tidak ditegakkan, bisa suatu negara itu hancur. Sayyidina Ali radhiyallahu an, khalifah yang keempat, pernah mengatakan begini, tabaqo ad-daulah al-adilah wa in kanat kafiratan wa tafna ad-daulah ad-dhalimah wa in kanat muslimatan. Akan kuat suatu negara yang diperintah dengan hukum dan keadilan itu, meskipun mungkin nama pemerintahannya tidak Islam, bahkan mungkin nama kafir. Kalau adil meskipun kafir itu maju.
wa tafna ad-daulah adz-dzalimah wa in kanat muslimatan, dan akan musnah suatu negara diperintah dengan tidak adil, dengan zalim, meskipun pemimpinnya mengaku muslim. Pemerintahnya bilang kami pemerintahan Islam tapi tidak adil, hancur. Itu buktinya Tunisia, Libya. Kalau negara non muslim yang diperintah dengan adil berjaya, misalnya New Zealand, Jepang, dan lain-lain gitu. Nah, saudara, oleh sebab itu tidak harus belajar ilmu hukum, saudara, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Karena hukum dan keadilan itu sebenarnya pada dasarnya common sense. Apa yang bisa kita rasakan lalu dilogikakan secara sederhana tanpa harus tahu pasal-pasal itu bisa menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga saya katakan begini, ingat, negara bisa hancur kalau 4 dis itu terjadi kepada bangsa yang bersangkutan. 1, disorientasi. Yang kedua, distrust. Yang ketiga, disobedience. Yang keempat, disintegrasi. Apa disorientasi itu? Artinya pemerintah sudah lalai dan keluar dari tugas-tugas yang seharusnya dilakukan. Banyak pelanggaran, penyimpangan, korupsi, itu sudah disorientasi dari tujuan negara. Kalau disorientasi akan terjadi distrust. Rakyat tidak percaya. Mungkin rakyat tidak percaya pada awalnya dia. Tapi kalau distrust ini dipelihara terus, akan timbul disobedience, pembangkangan, perlawanan. Sudah mulai sering ini terjadi. Begitu hakim memutuskan, ditolak. Begitu polisi mau eksekusi putusan hakim, dimassa. Kenapa? Hakimnya tidak adil. Ada jaksa begitu keluar bersidang nuntut, dihajar oleh keluarga yang terdakwa. Kamu nerima suap, dihajar, terkapar di depan kantor pengadilan. Itu namanya sudah disobedience. Kalau disobedience ini terus tumbuh setiap hari tanpa kita bertindak dan pura-pura tidak tahu, pura-pura merasa benar, maka pada akhirnya terjadi disintegrasi. Kalau sudah disintegrasi, berlaku apa yang dikatakan oleh Nabi. Nabi kita itu bersabda gini, hancurnya negara-negara dan bangsa di masa lalu itu karena kalau ada orang kecil bersalah kamu hukum, kalau ada orang besar punya duit, punya kedudukan, punya pengaruh, tidak kamu hukum. Maka kata Nabi Muhammad, fa ayyamallah law anna Fatimah binti Muhammad saraqat faqatatu yadaha. Demi Allah, jangankan orang biasa, anak saya, anak kandung saya aja kalau mencuri, saya potong tangannya. Kenapa Nabi harus dipotong? Karena kalau hukum tidak ditegakkan, itu hanya mengantarkan untuk menuju kehancuran sebuah negara. Maka bela negara dari saudara sekarang ini, mari bekerja untuk penegakan hukum dan keadilan, bekerja secara profesional di bidang masing-masing dengan penuh kejujuran. Karena hukum itu bukan hanya ada di pengadilan, ada di tempat kerja saudara juga, nanti di hutan, di kantor Kementerian Pertanian, kedokteran, dan di situ ada hukum. Tegakkan aturan dan tegakkan keadilan. Selamat membela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.